Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Kali ini saya ingin membacakan satu cerita dan teman-teman boleh anggap ini dongeng sebelum tidur ya. Jadi ini satu cerita dari buku saya Haram Keliling Dunia tentang seorang ratu di Austria yang beberapa waktu yang lalu ada salah satu pembaca yang ngasih komen di post saya dan menanyakan tentang ratu ini gitu ya. Jadi ini mengingatkan saya dengan tulisan saya waktu itu dan saya pikir seru aja untuk mungkin teman-teman lagi cari-cari cerita, lagi ingin dengar satu hal yang baru mungkin. Nah, ini tentang Ratu Sisi dari Austria. Dan ini bukan hanya sekedar cerita dongeng biasa begitu ya. Ini memang kejadian nyata yang kemudian saya pelajari ceritanya dari Wikipedia sebenarnya. Tapi bukan hanya sekedar pengalaman hidup dari seorang Ratu Sisi, tapi juga di sini ada cerita tentang beauty and body image. Beauty and body image kan sering menjadi konsep yang juga dibicarakan di kalangan anak-anak muda gitu. Jadi ini cerita dari Ratu Sisi pada waktu muda. Mungkin kalau teman-teman mau dengar saya akan bacakan ceritanya dan just relax, duduk, dengerin cerita saya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri kecil yang cantik. Keluarganya berasal dari Bavaria, Jerman. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, namun sang ayah ini punya kegemaran yang agak-agak aneh gitu. Pecinta sirkus dan juga mengunjungi pedesaan. Nah, untuk menghindarkannya dari tugas-tugas kebangsawanan, Putri Sisi ini dan saudara-saudaranya dibesarkan secara santai, jauh dari lingkungan yang terstruktur dan mengekang. Bahkan katanya Putri Sisi ini dia suka skip belajar nih, gara-gara suka sepedaan. Di tempat lain, di sebuah kerajaan paling berpengaruh di Eropa, Ratu Sophie. Ada, ini udah kerajaan dan ini si Ratu Sophie namanya. Dia dikenal diktator dan dia ini ingin mengawinkan putranya. Waktu itu usianya 23 tahun nih putranya nih, Pangeran Franz Joseph. Jadi dia ingin menikahkan putranya dengan keponakannya sendiri. Katanya sih supaya jelas asal-usulnya, mencegah juga kalau ada orang asing yang masuk ke lingkungan kerajaan kan. Siapa nih keponakannya? Yaitu anak tertua dari Princess Ludovica yang bernama Helena. Jadi Putri Helena. Oh, ternyata Putri Helena ini adalah kakak dari Putri Sisi. Helena yang berkarakter pendiam, santun, waktu itu usianya 18 tahun. Sedangkan yang tadi, yang Ratu Sisi yang agak rebel ini, dia pemalu juga, tertutup, tapi dia ada jiwa-jiwa rebel ya. Dia waktu itu masih 15 tahun. Nah, karena tadi Ratu Sophie itu ingin menikahkan putranya dengan Putri Helena, kakaknya Putri Sisi, maka keluarga dari Bavaria ini kemudian diundanglah ke sebuah tempat di utara Austria itu untuk acara pelamaran. Nah, dalam acara tersebut Putri Sisi juga ikut dong untuk menemani ibu dan kakaknya. Ternyata pada waktu itu mereka baru aja pulang dari acara ngelayat. Ada bibinya yang meninggal, jadi mereka berpakaian hitam-hitam. Sayangnya dalam perjalanan menuju pelamaran itu, orang yang udah ditugaskan untuk menyiapkan pakaian gak bisa datang. Jadi akhirnya mereka terpaksa lah menghadap keluarga kerajaan dalam baju hitam-hitam. Dalam balutan gaun hitam itu, kecantikan Putri Helena ini jadi nggak terlihat. Sebaliknya, Putri Sisi glowing dia. Begitu menarik dalam balutan gaun hitam. Nah, jadi ceritanya udah kayak Cinderella pada saat pertemuan. Sang pangeran nih yang biasanya tenang, penurut kepada ibunya, malah jatuh cinta dengan Putri Sisi. Saking tergila-gilanya dengan pesona Putri Sisi, sang pangeran membantah keinginan ibunya. Ibunya bahkan dikasih ultimatum sama pangeran ini. Wahai ibu, selama ini aku selalu menuruti kata-katamu, tapi kali ini perkenankanlah aku untuk menyampaikan bahwa aku nggak suka Putri Helena. Aku jatuh cinta pada adiknya. Kalau kamu nggak mengizinkan aku untuk menikahi Putri Sisi, lebih baik aku tidak menikah seumur hidup. Ya, sinetron. Nah, karena
nggak rela nih sang pangeran untuk tidak menikah seumur hidup karena kan akan menjadi raja ya. Akhirnya Putri Sophie ya oke lah terpaksa merestui keinginan sang pangeran untuk menikahi Putri Sisi yang agak bandel. Beberapa bulan kemudian pernikahan pangeran dan Putri Sisi dilangsungkan di Vienna. Nih tempat yang megah sekali. Kalau teman-teman ke Eropa, ke Austria, nih pasti pergi ke Vienna dan kotanya sangat megah dengan banyak arsitektur yang besar-besar. Jadi pernikahan pangeran dan Putri Sisi ini dilangsungkan di Vienna. Meski sebenarnya si Ratu Sophie ini nggak suka dengan Putri Sisi yang pada waktu itu dianggapnya terlalu childish. Ya iyalah ya, baru masih di bawah umur kan, masih 15 tahun. Nah, setelah menikah, hidup Putri Sisi berubah. Dia yang dibesarkan dalam lingkungan informal tadi karena sang bapak yang ya senang dengan lingkungan pedesaan, nggak senang dengan yang birokratis gitu ya. Akhirnya dia yang tadinya itu lingkungannya nyantai, nggak terstruktur, tiba-tiba dia harus hidup di bawah protokol istana yang membatasi nih segala gerak-geriknya. Apalagi dengan ibu mertua yang sangat galak, diktator, Putri Sisi menjadi tertekan. Lalu ia melahirkan nih. Setelah pernikahannya dia tuh cepat dapat bayinya, dapat bayi perempuan lagi. Si ibu mertua itu mengambil hak asuh anak ini, bayi ini, karena menganggap Putri Sisi ini belum ngerti nih cara membesarkan bayi. Bahkan gak cuma menjauhkan Putri Sisi dengan anaknya, bayi kecil ini juga dinamai sama dengan nama Ratu. Jadinya Putri Sophie. Putri Sisi ini tambah tertekan lihat bayinya yang jauh dari dia. Begitu juga nih saat bayi kedua lahir, lagi-lagi perempuan. Ibu mertua tuh marah karena kok si Putri Sisi ini nggak melahirkan anak laki-laki sebagai penerus kerajaan. Dia sangat berharap akan dapat penerus dari pangeran, nanti ada seorang bayi laki-laki. Putri Sisi yang sebenarnya masih mencari jati diri ya, masih anak muda, semakin tertekan lah itu dengan kewajiban-kewajiban etiket khusus kerajaan itu memaksanya menjadi hidup yang sangat terbatas. Sementara dalam kenyataannya dia masih muda, belum siap menjadi ibu dan istri dari seorang calon raja. Dia ini masih punya pikiran jiwa yang bebas ya, jadi dia ingin dihargai sebagai seorang perempuan yang bebas. Akhirnya ia menemukan sesuatu yang dia pikir akan bisa membuatnya dihargai. Satu-satunya hal yang bisa ia kontrol dengan kekuasaannya sendiri adalah beauty and body image. Nah, sejak saat itulah Putri Sisi ini jadi terobsesi dengan tubuh yang super langsing. Jadi dengan tinggi badan 172 cm, dia ini nggak pernah membiarkan berat badannya melewati angka 50 kilo. Bahkan setelah melahirkan anak yang keempat, dia bisa menimbang itu 3 kali dalam sehari. Nah, kayak minum obat ya kan. Setelah kehilangan putri pertamanya yang masih kecil karena putrinya sakit, Putri Sisi makin tenggelam dalam depresi dan melankolia, sedih gitu. Putri Sisi sering sekali menghindari makan. Nah, kalau udah angka di timbangan badan itu lebih dari 50 kilo, dia akan puasa penuh sampai berat badannya turun. Putri Sisi ini juga rajin mandi uap sehingga untuk menjaga badannya ini tetap langsing. Selain jarang makan, Putri Sisi ini juga latihan-latihan ekstrim, nge-gym, anggar, berkuda, dan untuk mengecilkan pinggangnya dia bahkan memakai korset yang super duper ketat hingga pinggangnya menjadi kecil sekecil-kecilnya. Bahkan ada yang bilang Putri Sisi itu almost inhumanly slender, artinya langsingnya tuh udah nggak manusiawi gitu. Nah, bayangkan aja dengan tinggi badan 172 cm, dia berat badannya itu waktu itu hanya 43,5 kg. Langsing banget untuk orang setinggi itu, ya kan? Nah, untuk menjaga supaya bentuk badannya kencang, Putri Sisi ini latihan-latihan keras terus. Tapi justru di kemudian hari ini membawa penyakit karena latihan itu terlalu keras dan berlebihan. Dia juga membiasakan mandi dingin nih setiap pagi. Orang-orang barat itu, teman-teman, hampir selalu ya yang saya rasakan waktu kuliah di sana memang selalu mandi dengan air hangat. Bahkan ketika pun mereka traveling ke negara lain pasti nyari air hangat untuk mandi. Nah, tapi Ratu Sisi ini pada zaman itu udah gak mau mandi air hangat. Dia selalu mandi air dingin setiap pagi. Tapi katanya disinyalir di kemudian hari itu menyebabkan dia parah. Jadi ketika dia sakit radang sendi itu jadi makin parah karena dia sering mandi air dingin. Gak sampai di situ aja nih. Untuk urusan rambut,
rambut, ini nih yang nggak kalah dahsyatnya ya, karena Putri Sisi ini mempunyai rambut yang sangat panjang. Jadi bahkan saking panjangnya, kalau nyisir itu butuh 2-3 jam setiap kali mau nyisir dan menata rambutnya, saking panjangnya. Kalau mau melakukan perawatan sekali setiap 2 minggu, contohnya mau cuci rambut atau krimbat, semua agenda kewajiban lain harus ditunda, saking panjangnya rambutnya. Jadi saking panjangnya rambutnya ini kan jadi berat ya, akhirnya Ratu Sisi sering sakit kepala karena berat rambutnya. Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke museum. Jadi dulunya tuh istana ya, jadi dulu saya jalan-jalan ke istana Schönbrunn. Nggak tahu bener apa enggak nih ngomongnya, Schönbrunn kayaknya ya. Jadi saya jalan-jalan ke istana Schönbrunn di Vienna, dan itu ngeliat tuh ada sisir dipajang gitu. Oh ternyata sisir itu adalah sisir untuk menyisiri rambut sang ratu yang tadi berjam-jam, bermeter-meter panjangnya itu tadi. Ada juga diliatin waktu itu bak mandi. Jadi bak mandi besar gitu ya. Oh ternyata itu tempat Ratu Sisi untuk mandi. Yang mandi pakai air dingin setiap pagi itu. Dia juga ada tuh, kelihatan waktu itu ada timbangan juga. Nah timbangan itu tuh yang dipakai Ratu Sisi untuk nimbang berat badannya 3 kali sehari guys. Waktu itu saya nggak tahu, waktu saya jalan-jalan. Kemudian baru setelah itu saya mempelajari. Jadi ini lesson learn-nya ya. Kalau mau pergi ke sebuah tempat heritage gitu ya, sebuah museum ataupun istana yang dari masa lalu, kalian baca dulu sejarahnya baru pergi ke situ. Karena sayang banget ketika saya datang ke istana, saya nggak tahu apa-apa tentang Ratu Sisi, kemudian ngelihat belum pick up dengan apa-apa yang di display di situ. Seharusnya kalau saya tahu cerita ini akan lebih berkesan, karena kemudian saya akan punya pemahaman tentang barang yang di display di situ gitu. Makanya saya kasih tahu teman-teman nih, kalau mau pergi ke museum, kalau mau pergi ke istana, pelajari dulu ada cerita unik apa di balik tempat tersebut. Yang unik lainnya adalah di museum tersebut kan ada beberapa potret dari Ratu Sisi ini, jadi dipajang di situ. Tapi Ratu Sisi ternyata nggak punya banyak potret. Jadi ada beberapa tapi nggak banyak. Kenapa? Karena dia tidak ingin dipotret setelah umur 32 tahun, karena dia ingin beauty forever gitu. Jadi dia ingin orang melihat dia sebagai sosok ratu yang cantik. Kalau kemudian dia dilukis sampai tua, dipoto sampai tua, kan kelihatan ya kecantikan yang sudah pudar gitu. Tapi dia ingin itu abadi, jadi dia nggak mau lagi difoto, dilukis setelah 32 tahun umurnya. Wow. Karena dia ingin image kecantikan yang abadi. Ternyata tapi masih ada juga nih potret beberapa foto dari Ratu Sisi setelah usia itu, tapi itu katanya candid gitu ya, nggak setahu dia itu. Katanya orang-orang yang ngelihat nih foto-foto beliau biasanya akan ngomenin, ya ampun Ratu Sisi itu cantik banget, tapi dia langsing banget gitu. Tapi di sisi lain dari kehidupan Ratu Sisi ini, dia sangat mencintai Hungaria, sehingga dia dinobatkan sebagai Queen of Hungary. Nah, tapi kasiannya hidupnya ini lumayan tragis ya teman-teman ya. Putri Sophie, anak pertamanya meninggal. Kemudian anak ketiganya namanya Pangeran Rudolf. Nah, ini padahal laki-laki nih, tapi mati bunuh diri di usia 30 tahun. Nah, setelah itu Ratu Sisi benar-benar tenggelam dalam depresinya. Jadi sakit-sakitan, kemudian jadi sering meninggalkan tugas kenegaraan, jadi sering meninggalkan keluarganya, dia menepi, dia menjauh, jadi hanya ingin me time aja, dia pengen healing gitu ya, healing ke Budapest, tempat yang paling disukainya nih di Budapest dan Pulau Corfu di Yunani. Setelah itu masih dia sempat melahirkan anak keempatnya, yang diharapkan nih dia akan lahirin lagi nih anak laki-laki sebagai ganti dari Pangeran Rudolf. Kemudian ia melahirkan anak perempuan lagi, tapi kali ini diasuhnya sendiri anak perempuannya.
Nah, kebenciannya pada protokol kerajaan nih membawa hidupnya dalam bencana. Karena dalam sebuah kunjungan ke Jenewa, Swiss, suatu hari Ratu Sisi jalan-jalan nih dengan teman-temannya. Dia nggak mau katanya dikawal dari pihak Swiss. Dia pengen menikmati kebebasan sebebas-bebasnya. Namun malangnya seorang pria Italia, jadi ada laki-laki Italia, menikamnya dari belakang dengan sebuah kayu bermata runcing. Sayangnya karena diet dan latihan berlebihan, proses pembekuan darah sang ratu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya Ratu Sisi pun meninggal karena serangan itu. Austria dan negara-negara Eropa lainnya pun berkabung. Ratu Sisi yang terkenal cantik, charitable, ya suka dengan kemanusiaan, charity, nggak pernah menyakiti orang lain, terbunuh dalam serangan yang bermotif politik dan ideologi. Nah, itu aja cerita tentang Ratu Sisi. Gimana nih menurut teman-teman tentang beauty and body image? Sebenarnya nggak apa-apa sih ya kita concern dengan kecantikan, dengan bagaimana tubuh kita terlihat, itu wajar, tapi yang penting jangan berlebihan. Dan ngomong-ngomong tentang beauty and body image, teman-teman, apalagi yang masih muda-muda nih, itu mungkin penting, tapi ingat bahwa ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita mengembangkan otak kita, hati kita agar lebih terbuka, agar lebih menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu yang akan lebih abadi untuk dikenang oleh orang-orang di sekitar kita. Semoga teman-teman bisa lebih pede dengan apa yang dimiliki, lebih grateful, bersyukur atas bagaimana kita sudah diciptakan. Memang wajib untuk menjaga, tetapi semoga tidak berlebihan. Senam-senamnya, exercise-nya juga tidak berlebihan, sehingga memang memberikan dampak yang baik untuk tubuh. Itu saja dari saya, semoga dongengnya cukup membantu untuk teman-teman tidur atau merasa lebih feel good. Selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu di video saya berikutnya.